Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zula Asmi Harisman dari Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Asmi Harisman dan di samping kanan saya Khairul Ihsan, dan di samping kiri saya Resurian Dika. kami dari kelompok 1 Pendidikan Teknik Elektro ingin menjelaskan seputar error perhitungan. Di sini saya akan membahas dasar teori error. Dalam statistika dan matematika stokastik, galat atau bahasa Inggris error adalah sumber variasi data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model. Dalam literatur statistika, galat dikenal pula sebagai sesatan, pengotor, sisa, residu, atau noise. Galat dapat disebut juga error atau dalam keseharian dapat disebut sebagai kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam proses pengambilan data. Galat atau error dapat pula didefinisikan sebagai selisih dari nilai atau hasil yang kita terapkan terjadi. Galat dapat berfungsi untuk menunjukkan efisiensi dari suatu jenis percobaan atau penelitian ke penelitian yang lainnya. Secara normal, kita menginginkan galat yang bernilai kecil bahkan tidak menjadi galat. A few inches later. Namun, ketiadaan galat juga dapat menyebabkan pertanyaan dalam penelitian kita. Terpenting dari galat ini adalah galat harus terjadi secara alami sehingga dapat menggambarkan objek penelitian yang sesungguhnya. Jenis-jenis error. Error pertama, atau kesalahan bruto atau kekeliruan. Kekeliruan dapat terjadi pada sembarang langkah proses pemodelan matematika dan dapat mengambil bagian terhadap semua komponen kesalahan lainnya. Ia hanya dapat dicegah oleh pengetahuan yang baik tentang prinsip dasar dan berhati-hati dalam melakukan pendekatan dan mendesain solusi untuk masalah Anda. Biasanya tak dianggap dalam pembahasan metode numerik. Ini terjadi karena kesalahan bruto sampai taraf tertentu tak dapat dihindari. Tapi tentu saja pasti ada cara untuk memperbaiki keadaan ini. Misalnya, biasanya pemrograman yang baik seperti yang sering terjadi sangat berguna untuk mengurangi kekeliruan pemrograman. Sebagai tambahan, terdapat juga cara-cara sederhana untuk memeriksa apakah suatu metode numerik tertentu bekerja secara sempurna. 2. Kesalahan perumusan. Kesalahan perumusan model dihubungkan dengan penyimpangan yang dapat dianggap berasal dari model matematika yang tak sempurna. Contoh, fakta bahwa hukum Newton kedua tak menghitung efek relativistik ini tak mengurangi kelayakan solusi pada contoh sebelumnya. Karena kesalahan-kesalahan ini adalah minimal pada skala waktu dan ruang dari seorang penerjun payung. Anggap bahwa tekanan udara bukan proporsi linier terhadap kecepatan jatuh seperti dalam persamaan, tetapi merupakan sebuah fungsi kuadrat kecepatan. Kalau hal ini benar, baik kedua solusi analitis maupun numerik yang diperoleh dalam bab 1 hasilnya menjadi salah karena kesalahan perumusan. 3. Ketidakpastian data. Kesalahan-kesalahan seringkali masuk ke dalam suatu analisis karena ketidakpastian data fisika yang mendasari suatu model. Misalnya, kita ingin menguji model penerjun payung dengan loncatan-loncatan berulang yang dibuatnya, mengukur kecepatan orang tersebut setelah interval waktu tertentu. Ketidakpastian yang menyertai pengukuran ini tak diragukan, karena penerjun akan jatuh lebih cepat selama beberapa loncatan daripada loncatan lainnya. Kesalahan-kesalahan ini dapat memunculkan ketidakakuratan dan ketidakpresisian jika instrumen kita menaksir terlalu rendah atau terlalu tinggi terhadap kecepatan.
kita menghadapi suatu alat yang tak akurat atau menyimpang. Pada keadaan lainnya, jika pengukuran tinggi dan rendah secara acak, kita akan berhadapan dengan sebuah pernyataan mengenai kepresisian. Secara umum, terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. 1. Galat pembulatan atau round of error. Perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, dalam hal ini komputer. Karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer, keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut dengan galat pembulatan, galat pemotongan atau truncating error. Galat pemotongan adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Banyak metode dalam metode numerik yang penurunan rumusnya menggunakan proses iterasi yang jumlahnya tak terhingga. Sehingga untuk membatasi proses perhitungan, jumlah iterasi dibatasi sampai langkah ke n. Hitung hasil perhitungan sampai langkah ke n akan menjadi hasil lampiran dan nilai penghitungan langkah n ke atas akan menjadi galat pemotongan. Dalam hal ini, galat pemotongan akan menjadi sangat kecil jika nilai n diperbesar. Konsekuensinya tentu saja jumlah proses penghitungannya akan semakin banyak. 3. Galat total. Galat akhir atau galat total atau pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Selain kedua galat ini, terdapat sumber galat lain, yaitu galat eksperimental, galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Galat pemrograman, galat yang terdapat di dalam program, sering dinamakan dengan bug, dan proses penghilangan galat dinamakan debugging. Baik, selanjutnya ada perbedaan absolute error dan relative error. Kesalahan absolut dan kesalahan relatif adalah dua cara untuk menunjukkan kesalahan dalam pengukuran eksperimental. Meskipun ada perbedaan antara kesalahan absolut dan kesalahan relatif berdasarkan perhitungannya, sebagian besar pengukuran dan eksperimen ilmiah terdiri dari kesalahan karena kesalahan instrumental dan kesalahan manusia. Dan ada juga contohnya, yaitu absolute error. Absolute error adalah indikasi ketidakpastian pengukuran. Dengan kata lain, ia mengukur sampai sejauh mana nilai sebenarnya dapat bervariasi dari nilai eksperimennya. Kesalahannya absolut dinyatakan dalam unit yang sama seperti pengukuran. Kedua, yaitu relative error, yaitu bergantung pada dua variabel, kesalahan absolut dan nilai eksperimen pengukuran. Oleh karena itu, kedua parameter tersebut harus diketahui. Untuk menghitung kesalahan relatif tersebut dihitung dengan rasio kesalahan absolut dan nilai eksperimen. Hal ini dinyatakan sebagai persentase untuk pemecahan, sehingga tidak memiliki satuan. Dalam beberapa kasus, untuk alat ukur tertentu ada nilai konstan yang didefinisikan sebelumnya. Ada pula perbedaan antara true nilai dan nilai eksperimen, itu kesalahan relatif bervariasi tergantung pada nilai eksperimen dan kesalahan absolut. Hal ini ditentukan dengan mengambil rasio kesalahan absolut dan nilai eksperimen. Jadi, perbedaan antara utama kesalahan absolut dan kesalahan relatif adalah kesalahan absolut. Besarnya perbedaan antara nilai pasti dan perkiraan, sedangkan kesalahan relatif dihitung dengan membagi kesalahan absolut dengan besarnya nilai pastinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu angka penting. Itu pengukuran berupa angka-angka atau disebut sebagai hasil numerik. Selalu merupakan nilai pendekatan. Menurut kelasiman hasil pengukuran sebuah benda mengundang arti bahwa bilangan yang menyatakan hasil pengukuran tersebut.
Jika sebuah tongkat panjang ditulis 15,7 cm, secara umum panjang batang tersebut telah diukur sampai dengan puluhan centimeter dan nilai eksaknya terletak di antara 15,65 cm hingga 15,75 cm. Itulah tadi penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.